Rosmi Lano atau yang biasa disapa Bruder Lano adalah salah satu perawat yang bertugas di ruang isolasi dan menangani pasien COVID-19 di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci di Bilangan, Cengkareng, Jakarta Barat. Saat pertama kali menangani pasien COVID-19, ia harus membiasakan diri menggunakan berlapis-lapis alat pelindung diri dan semakin ketat menerapkan protokol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19 dari pasien yang ia tangani. Menggunakan APD berlapis tentu membatasi gerak Lano saat menjalankan tugas sebagai perawat. Namun cara ini harus ia lakukan agar bisa maksimal melayani pasien dan terhindar dari paparan COVID-19 yang berasal dari lingkungan rumah sakit. Kalau untuk pekerjaan pasti awal pertama kita beradaptasi dari menggunakan baju biasa, kemudian menggunakan hazmat, pasti ada rasa panas. Yang pertama panas, terus susah sulit bernafas karena kita harus menggunakan masker khusus yaitu N95, kemudian ditambah lagi face shield dan alat pelindung diri lainnya. Itu sangat cukup menguras tenaga dan pikiran juga. Apalagi kita mengurus pasien-pasien dengan observasi ketat itu butuh pemikiran yang sangat berat. Selama menjalankan tugas sebagai perawat, terutama pada masa pandemi, Lano menjadi saksi bagaimana pasien COVID-19 berjuang melawan penyakitnya. Ia merasa senang ketika melihat pasien yang ia tangani sembuh dari penyakit tersebut. Namun kesedihan tidak dapat ia hindari ketika pasien yang ditangani meninggal akibat COVID-19. Yang paling saya cemaskan pada saat waktu itu ketika saya sedang mendampingi seorang pasien yang berusia 24 tahun, masih muda. Selama seminggu dia bertahan hidup dengan sesak nafasnya. Yang kami hanya bisa lakukan hanya memberikan apa yang dia butuhkan, support, dan saya hanya menemani dia pada saat-saat menghadapi sakratul mautnya. Hingga pada akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dari situ saya merasa sedih dan kecewa karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Profesinya sebagai perawat, terutama di masa pandemi, juga berdampak pada kehidupan sosialnya. Ia kerap mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat karena ia dianggap sebagai pembawa virus COVID-19. Ia pun berupaya mengindahkan anggapan negatif tersebut. Karena sebagai perawat, ia telah menerapkan standar operasional prosedur saat menjalankan tugas, maupun saat pulang usai menjalankan tugas. Karena saya waktu itu sempat ingin pulang ke rumah. Itu ada beberapa warga yang memberikan wajah-wajah yang sinis karena mereka tahu pekerjaan saya sebagai tenaga medis, dan ada beberapa warga juga yang mengatakan bahwa untuk saat ini sementara tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumah karena mereka juga takut terpapar. Dari situ saya memahami kekhawatiran mereka. Jangankan mereka, kami pun khawatir sebagai tenaga medis yang merawat secara langsung. Kami juga khawatir. Sang ibu Suswati mendukung profesi Lano sebagai perawat. Ia tidak henti berdoa agar Lano senantiasa selamat dalam menjalankan tugas. Dukungan sang ibu membuat dirinya semakin mantap menjalankan tugas sebagai perawat. Kalau secara manusiawi, saya kira bukan hanya saya yang khawatir, semua istilahnya, misalnya ibu yang lain juga seperti itu. Tapi kalau dilihat dari segi iman ya, saya hanya istilahnya berserah diri aja lah sama Tuhan. Apa yang terjadi itu rencana Tuhan. Meski telah menyaksikan berbagai peristiwa yang berhubungan dengan COVID-19 di lingkungan kerjanya, hal itu tidak membuatnya ciut. Justru semakin meneguhkan semangatnya untuk terus merawat pasien COVID-19. Namun demikian, ia memiliki sejumlah harapan kepada masyarakat. Saya harap masyarakat di luar sana lebih aware lagi terhadap dirinya sendiri karena kesehatan itu harganya mahal, supaya tenaga medis di Indonesia tidak bekerja terlalu keras, karena jika sudah kita di luar kendali dari tenaga medis, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa dan rumah sakit akan kewalahan karena overload dan jumlah pasien yang terus bertambah dari COVID-19 ini, karena fasilitas-fasilitas yang berada di Indonesia juga terbatas. Novi Dwi Anjani, Ridwan Maulana, DAI TV.